Sugeng Rawo, sedulur pembelajar yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare? Semoga panjenengan semua selalu dalam lindungan Gusti Allah, tetap waras lahir batin, dan dompetnya nggak ikutan poso alias puasa ya. Mari kita ngopi, ngobrol pikiran sejenak, supaya hati makin ayem dan niat makin tajam. Hari ini kita akan membedah satu hal yang sering dianggap remeh, padahal dampaknya lebih dahsyat daripada ditagih cicilan di tanggal tua. Kekuatan niat. Niat, kompas hidup yang menentukan arah. Bayangkan kita sedang berada di tengah samudra luas. Ibarat niat spiritual seperti kompas di kapal laut. Jika kompas tersebut bergeser hanya setengah derajat saja di awal keberangkatan, maka ribuan mil kemudian, kita bisa mendarat di benua yang sama sekali berbeda dari tujuan awal. Inilah mengapa dalam tradisi Jawa kita mengenal niat ingsun, sebuah janji suci yang menyelaraskan kehendak diri dengan ridho ilahi. Secara ilmiah, saat kita menetapkan niat untuk menjadi lebih sadar, terjadi pergeseran cara berpikir. Kita mulai berpindah dari paradigma Newtonian yang kaku, yang hanya melihat hitam putih, benar salah, atau ya tidak, menuju cara pandang yang lebih luas dan penuh kebijaksanaan. Otak kita tidak lagi terjebak dalam kecemasan spesifik, melainkan lebih terbuka pada harmoni kehidupan. Proses yang ora instan, tidak seketika. Namun, perlu kita sadari bahwa perubahan ini bukan seperti menekan saklar lampu yang langsung terang benderang. Leluhur kita mengingatkan bahwa tidak ada tombol otomatis yang membuat kita berubah permanen dalam sekejap. Kita adalah gabungan atau komposit dari semua pengalaman yang pernah kita lalui. Kadangkala, sisi anak kecil dalam diri kita, yang mudah mengeluh atau ingin menangis, masih bisa muncul secara tiba-tiba. Contoh sederhananya, niat kita mungkin tidak ingin menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan. Tapi saat jempol kaki tidak sengaja terhantam martil, ucapan spontan mungkin tetap keluar. Selama niat atau kompas utama kita sudah benar, kekhilafan sesaat itu tidak akan mengubah arah besar hidup kita, asalkan kita segera kembali ke jalur. Menjaga ketajaman kompas, agar kita tetap berada di sisi kehidupan yang bijaksana dan tenang, leluhur kita menekankan pentingnya praktik spiritual yang konsisten. Hal ini bisa dilakukan melalui ibadah dan pujian, menjaga koneksi dengan Sang Pencipta, nyanyian atau zikir, menenangkan getaran hati, meditasi dan kontemplasi, melakukan muhasabah atau perenungan mendalam. Dalam Islam, hal ini selaras dengan prinsip innamal a'malu binniyat, bahwa setiap amal bergantung pada niatnya. Jika niatnya sudah beres untuk ibadah dan manfaat, maka langkah kaki akan terasa lebih ringan dan sumeleh. Bukti dukung ilmiah dan referensi. Sebagai landasan agar diskusi kita tetap objektif dan ilmiah, berikut poin-poin pendukungnya. Pergeseran paradigma, Hawkins, 2019. Niat spiritual mengubah orientasi hidup dari pola pikir linear, Newtonian, yang penuh kecemasan menjadi pola pikir non-linear yang bijaksana. Karakter komposit manusia. Psikologi mengakui adanya berbagai archetypes atau sisi kepribadian lama yang bisa muncul sewaktu-waktu meskipun seseorang sudah memiliki niat baru yang lebih baik. Efek kumulatif latihan. Praktik meditasi dan kontemplasi secara ilmiah terbukti memperkuat kontrol diri dan menjaga konsistensi niat dalam jangka panjang. Mulai hari ini, mari kita kalibrasi ulang kompas niat kita. Bukan sekadar mengejar dunia, tapi meniatkan setiap peluh sebagai bentuk pengabdian. Kira-kira, satu hal baik apa yang ingin panjenengan niatkan secara kuat untuk dilakukan besok pagi? Monggo, tulis di kolom komentar agar kita saling menguatkan.